Lebaran seringkali diidentikan dengan perayaan Idul Fitri, sebuah hari raya keagamaan bagi umat Islam yang jatuh pada tanggal 1 Syawal setelah berpuasa selama bulan Ramadan. Meskipun demikian, Lebaran bukanlah istilah yang berasal dari bahasa Arab, tetapi merupakan sebutan khas dalam tradisi perayaan Idul Fitri di Indonesia. Lebaran 2024 telah disambut oleh umat Muslim di Indonesia setelah menjalani ibadah puasa Ramadan. Di Indonesia, Lebaran mengacu pada perayaan Idul Fitri yang menandai akhir dari periode suci setelah berpuasa dan juga sebagai momen untuk saling memaafkan. Tradisi menyebut Hari Raya Idul Fitri sebagai Lebaran telah menjadi bagian yang melekat dalam budaya masyarakat Indonesia. Namun, bagaimana sebenarnya sejarah di balik kata Lebaran ini dan apa hubungannya dengan Idul Fitri? Sebelum lanjut pembahasannya, klik terlebih dahulu tombol subscribe, like, dan komen, dan jangan lupa menyalakan loncengnya supaya jika ada update video terbaru, sehingga kita bisa bersama-sama mengolah kehidupan menjadi lebih baik lagi. Menurut Profesor Endang Aminuddin Aziz, Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Kemendikbudristek, istilah Lebaran sudah ada sejak lama, namun tidak hanya digunakan oleh masyarakat Muslim. Kata Lebaran selanjutnya mengalami penyempitan hingga merujuk pada selesai puasa Ramadan selama 29-30 hari yang dirayakan dengan Idul Fitri, kata Profesor Endang saat dihubungi, Rabu 27 April 2022. Menurut Profesor Endang, ada banyak versi mengenai asal-usul kata Lebaran yang kembali dirayakan pada Lebaran 2022. Salah satunya berasal dari bahasa Kawi, yang merupakan salah satu bahasa yang berkembang di Jawa, dengan arti selesai atau tuntas. Menurut Profesor Endang, makna tersebut memiliki kaitannya dengan kebiasaan orang Hindu usai melakukan upawasa. Upawasa merupakan tradisi menahan lapar dan haus sesuai tradisi Hindu. Dalam Islam, ada kebiasaan serupa yang disebut Shaum atau puasa. Dalam tradisi Hindu, penutupan upawasa disambut dengan sebuah perayaan yang menandakan penyelesaian tugas atau niat dalam menjalankan tradisi tersebut. Ini kemudian menjadi yang dikenal sebagai Lebaran. Selain itu, Profesor Endang menunjukkan bahwa asal-usul kata Lebaran juga dapat ditemukan dalam bahasa daerah lainnya. Sebagai contoh, dalam bahasa Jawa kuno, kata tersebut memiliki arti tuntas atau tanpa tuntutan. Dalam bahasa Sunda, Lebaran diartikan sebagai selesai, dan ada juga arti hancur dalam beberapa interpretasi, yang mengacu pada pembebasan dari dosa-dosa setelah berpuasa. Meskipun ada beragam pendapat mengenai asal-usul kata tersebut, satu hal yang pasti adalah bahwa Lebaran mengandung makna penyelesaian dari tugas agama atau kepercayaan masyarakat, khususnya dalam konteks penyelesaian ibadah puasa selama sebulan penuh. Muhammad Soleh dalam etos diaspora Muslim Indonesia menyatakan bahwa Lebaran memiliki harapan agar hati dan pikiran umat Muslim diberkahi dengan kedalaman dan kelimpahan untuk membuka pintu maaf. Lebaran memiliki 4 makna. Pertama, Lebaran mengandung arti penyelesaian atau peluang untuk mendapatkan ampunan. Kedua, Lebaran juga menggambarkan keberlimpahan atau kemurahan, yang menunjukkan ajaran bersedekah kepada orang yang membutuhkan dengan memberikan zakat. Ketiga, Lebaran diinterpretasikan sebagai proses melebur kesalahan melalui pengampunan atas segala kesalahan. Keempat, Lebaran juga mencerminkan komitmen manusia untuk menjaga kesucian dan kebersihan sebagai simbol spiritualitas. Lebaran sering disebut saat Hari Raya Idul Fitri, yang merupakan perayaan penting bagi umat Muslim setelah berpuasa selama Ramadan. Istilah Lebaran ini digunakan secara khusus dalam perayaan Idul Fitri di Indonesia dan bukan merupakan pinjaman dari bahasa Arab. Tetapi, apa sebenarnya makna dari Lebaran yang sering diasosiasikan dengan Idul Fitri? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, Lebaran adalah perayaan penting umat Islam yang jatuh pada tanggal 1 Syawal setelah berakhirnya ibadah puasa Ramadan.
Berdasarkan Detik News, terdapat 4 pengertian Lebaran menurut bahasa Jawa, Betawi, Sunda, dan Madura. Dalam bahasa Jawa, kata Lebaran berasal dari wisbar, yang mengandung makna telah selesai, merujuk pada selesainya ibadah puasa Ramadan. Sedangkan bar merupakan bentuk pendek dari lebar, yang berarti telah selesai dalam konteks bahasa Jawa. Orang Betawi memberi makna berbeda pada kata Lebaran. Lebaran berasal dari lebar, yang menggambarkan keluasan hati setelah menyelesaikan ibadah puasa Ramadan dan merayakan kemenangan. Sementara dalam bahasa Sunda, Lebaran berasal dari lebar, yang mengindikasikan kelimpahan. Dalam bahasa Madura, Lebaran berasal dari lober, yang berarti telah tuntas. Ahli bahasa Balai Bahasa Sumatera Utara, Agus Bambang Hermanto, memberikan pandangannya berdasarkan catatan redaksi Detik.com. Menurut laman resmi Kemenkeu, terdapat 5 makna berbeda dari kata Lebaran. 1. Lebaran bermakna memiliki hati yang luas dan lapang. Ini menekankan pentingnya sikap terbuka dan kemampuan untuk memaafkan dan meminta maaf kepada sesama saat merayakan hari raya. 2. Lebaran bermakna luberan, yang artinya melimpah atau melewati batas yang telah ditentukan. Ini menggambarkan kemurahan hati dalam memberi maaf dan rezeki kepada orang lain. 3. Lebaran bermakna laburan dalam bahasa Jawa, yang berarti mengecat. Tradisi mengecat rumah sebagai bagian dari persiapan menyambut hari raya membuat kata Lebaran menjadi lazim digunakan. 4. Lebaran bermakna leburan, yang artinya menyatukan. Ini menunjukkan harapan untuk menyatukan diri dengan sifat-sifat Tuhan, seperti kesabaran dalam menghadapi cobaan. 5. Lebaran merupakan plesetan dari kata liburan. Hari Raya Idul Fitri adalah hari libur nasional, dan istilah Lebaran muncul karena hal ini. Lebaran, sebagai salah satu hari raya besar umat Islam, memiliki makna yang dalam dan beragam. Selain sebagai momen untuk merayakan kemenangan setelah menjalani ibadah puasa Ramadan, Lebaran juga mengandung nilai-nilai spiritual, sosial, dan budaya yang penting bagi umat Muslim di seluruh dunia. Pertama-tama, Lebaran adalah momen kegembiraan dan syukur atas selesainya ibadah puasa Ramadan. Puasa Ramadan merupakan ibadah yang penuh dengan pengorbanan, pengendalian diri, dan refleksi spiritual. Sehingga, ketika tiba hari raya Lebaran, umat Muslim merasa bersyukur dan bahagia karena telah berhasil menjalani ibadah tersebut dengan penuh kesabaran dan keikhlasan. Lebaran menjadi wujud dari rasa syukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, Lebaran juga merupakan momen untuk mempererat silaturahmi dan memperkuat hubungan sosial antar sesama. Tradisi saling mengunjungi, berkumpul bersama keluarga, dan berbagi kebahagiaan menjadi bagian tak terpisahkan dari perayaan Lebaran. Hal ini mencerminkan nilai-nilai solidaritas, persaudaraan, dan kasih sayang dalam Islam, di mana umat Muslim diajarkan untuk saling mencintai dan menghormati satu sama lain. Lebaran juga memiliki makna tentang ampunan dan perdamaian. Selama bulan Ramadan, umat Muslim berusaha untuk membersihkan diri dari dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan yang dilakukan di masa lalu. Maka, ketika tiba hari raya Lebaran, umat Muslim diingatkan untuk saling memaafkan dan menyatukan hati dalam suasana kebersamaan yang penuh dengan kedamaian dan kerukunan. Ini merupakan kesempatan untuk memulai lembaran baru dengan hati yang suci dan bersih. Tidak hanya dari sisi spiritual dan sosial, Lebaran juga memiliki makna budaya yang kaya dan beragam. Setiap daerah memiliki tradisi dan adat istiadat tersendiri dalam merayakan Lebaran, mulai dari persiapan makanan khas Lebaran, pakaian tradisional yang dipakai saat perayaan, hingga kegiatan-kegiatan kreatif seperti dekorasi rumah dan hiasan-hiasan Lebaran. Semua itu mencerminkan keberagaman budaya dan kekayaan tradisional yang dimiliki oleh umat Muslim di berbagai belahan dunia. Lebaran juga merupakan momen refleksi dan introspeksi diri. Selama bulan Ramadan, umat Muslim berusaha untuk memperbaiki diri, meningkatkan kualitas ibadah,
dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, ketika tiba saatnya Lebaran, umat Muslim melakukan evaluasi diri terhadap pencapaian spiritualnya selama bulan Ramadan dan merencanakan langkah-langkah untuk terus meningkatkan kualitas iman dan ibadahnya di masa yang akan datang. Secara keseluruhan, Lebaran bukan hanya sekadar perayaan hari raya bagi umat Muslim, tetapi juga merupakan momen yang syarat dengan makna dan nilai-nilai yang mendalam. Dalam setiap aspeknya, Lebaran mengajarkan umat Muslim untuk bersyukur, berbagi, memaafkan, dan terus berupaya untuk menjadi pribadi yang lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sesama manusia. Lebaran adalah momen yang membawa kebahagiaan, kedamaian, dan kebersamaan bagi umat Muslim di seluruh dunia. Dalam setiap detiknya, Lebaran mengajarkan kita untuk bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mempererat hubungan sosial, memaafkan kesalahan, dan merayakan keberagaman budaya yang memperkaya kehidupan umat manusia. Semoga semangat Lebaran tetap menyala dalam hati kita, tidak hanya selama perayaan, tetapi juga sepanjang tahun, untuk menjadikan dunia ini tempat yang lebih indah, damai, dan penuh kasih. Selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Apabila kita punya amarah, tapi itulah sifat alamiah. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah, mari kita menyambut dengan ceria. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini supaya channel ini dapat berkembang dan kita bisa bersama-sama mengolah kehidupan menjadi lebih baik lagi. Jika kalian sudah menekan tombol subscribe, like, komen, dan share, Mimin mengucapkan terima kasih banyak.